Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Barka selaku Kaprodi D3 Teknik Informatika. Yang kami hormati Bapak Firman Asyarudin, Eskom, Mkom selaku dosen pembimbing. Serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan kegiatan magang di IKM Saestu Berkah serta menyusun laporan ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kegiatan magang tersebut. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, baik. Kelompok kami terdiri dari 2 orang, saya sendiri Dara Puspita Dirahayu dan rekan saya Nur Laila. Kami telah melaksanakan magang selama kurang lebih dari 4 bulan dan berikutnya adalah rincian kegiatan magang yang akan dipaparkan oleh rekan saya Nur Laila. Baik, terima kasih Dara. Selanjutnya kita memasuki ke bab pertama, yaitu bab 1 mengenai latar belakang. Ada 3 poin utama yang mendasari pelaksanaan magang dan pengembangan sistem ini. Yang pertama, tentang profil dan potensi mitra. IKM Saestu Berkah merupakan industri konveksi yang sudah berpengalaman selama 15 tahun dan memiliki legalitas lengkap seperti NIB dan IUMK. Meskipun memiliki kapabilitas operasional yang mumpuni, proses pemasarannya masih berbasis metode konvensional. Yang kedua, yaitu permasalahan utama. Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya website, company profile sebagai media validasi dan pusat informasi resmi. Selain itu, konten produk yang ada masih bersifat dokumentasi mentah dan belum terstandar untuk pasar digital, sehingga calon mitra seringkali kesulitan menemukan portofolio usaha secara online. Yang ketiga yaitu solusi dan implementasi. Sebagai solusi, kami membangun sebuah website company profile berbasis framework Coordinator 3 dan Bootstrap 5. Melalui sistem ini, kami mengelola foto-foto produk menjadi konten promosi yang lebih menarik dan profesional. Guna meningkatkan kepercayaan pelanggan, efisiensi manajemen data, serta memperluas jangkauan pasar digital bagi mitra. Selanjutnya, untuk di bagian tujuan dan manfaatnya. Untuk tujuan utama, pertama, kami bertujuan membangun website company profile yang responsif, sehingga informasi mengenai IKM Konveksi Saestu Berkah dapat diakses dengan mudah dari berbagai perangkat, baik ponsel maupun komputer. Kedua, untuk menampilkan portofolio produk secara dinamis, guna meningkatkan kepercayaan calon klien terhadap kualitas layanan perusahaan. Dan yang ketiga, mengintegrasikan fitur kontak langsung untuk mempercepat jalur komunikasi bisnis antara pihak perusahaan dengan calon pelanggan. Untuk manfaat kegiatan magang ini memberikan manfaat di 3 sisi. Yang pertama bagi mahasiswa, sebagai sarana menerapkan solusi digital branding secara langsung dan meningkatkan kesiapan kerja melalui praktik lapangan nyata. Yang kedua, bagi perguruan tinggi, memperkuat relasi dengan dunia industri serta menyediakan studi kasus praktis bagi pengembangan kurikulum di masa depan. Yang ketiga, bagi instansi magang, meningkatkan kredibilitas profesional di mata publik dan memperluas jangkauan pasar melalui saluran digital yang lebih efisien. Selanjutnya memasuki di bagian bab 2 tentang profil perusahaan, di mana IKM Saestu Berkah adalah bisnis konveksi yang berfokus pada industri pakaian dengan mengutamakan bahan baku bermutu tinggi serta standar jahitan yang rapi. Produk utama yang dihasilkan meliputi kaos custom, polo, kemeja, dan PTH hingga seragam instansi. Secara legalitas, unit usaha milik Ibu Sumiati ini sudah sangat mapan karena telah memiliki izin resmi berupa NIB dan IUMK. Berlokasi di Godean Kabupaten Sleman, IKM ini telah membangun rekam jejak yang luar biasa dengan dipercaya oleh 42 mitra, mulai dari instansi pemerintah, universitas, hingga berbagai brand lokal. Terdapat visi dan misi di mitra tempat kami melaksanakan magang. Visi perusahaan adalah menjadi produsen pakaian terpercaya yang mengutamakan kenyamanan konsumen dan kesejahteraan karyawan. Untuk mewujudkan hal tersebut, misi yang dijalankan adalah selalu menghasilkan produk berkualitas tinggi, memberikan layanan purna jual terbaik, serta terus mengedepankan inovasi dan garansi produk bagi setiap pelanggan. Selanjutnya pada bab 3 yaitu stack role. Di sini ada 2 yaitu back-end developer dan front-end developer. Bagian developer
Peran ini dipegang oleh saya sendiri, Nurlaila Yeni, dengan tanggung jawab utama saya adalah mengelola sisi server dan basis data untuk memastikan sistem berjalan dengan aman dan stabil. Fokus pekerjaannya saya meliputi perancangan database MySQL, membangun logika bisnis menggunakan framework kode Knatter 3, serta menjamin validasi data pada setiap fitur. Dalam pengerjaan, saya menggunakan alat pendukung seperti Visual Studio Code, SAM, dan PHP MyAdmin. Yang kedua, ada front-end developer. Peran ini dipegang oleh rekan saya yaitu Dara Puspita, dengan tugas utamanya adalah merancang tampilan antarmuka agar terlihat menarik, profesional, dan mudah digunakan oleh pengguna. Pekerjaannya berfokus pada pembuatan desain visual di Figma, mengonversinya menjadi kode program menggunakan Bootstrap 5, serta menyiapkan aset foto produk yang berkualitas dengan tools yang digunakan yaitu Figma, Visual Studio Code, dan SAM. Selanjutnya yaitu pada bagian pelaksanaan dan solusi kegiatan. Kegiatan magang ini berlangsung selama 4 bulan, terhitung sejak 15 September 2025 hingga 17 Januari 2026. Kami menerapkan sistem kerja hybrid, yaitu 3 hari bekerja secara WFO dan 3 hari secara WFH di IKM Konveksi Saestu Berkah. Berdasarkan observasi di lapangan, kami merumuskan 4 solusi atas permasalahan yang ada. Permasalahan yang pertama yaitu di media promosi. Untuk mengatasi tidak adanya media promosi 24 jam, kami membangun web company profile responsif sebagai identitas digital resmi. Permasalahan yang kedua yaitu organisasi informasi. Kami mengintegrasikan konten terpusat pada halaman produk dan layanan agar informasi lebih terstruktur dan mudah ditemukan pelanggan. Permasalahan yang ketiga tentang kesulitan visual, masalah pencahayaan minim pada foto produk kami atasi dengan standarisasi fotografi melalui sesi pemotretan ulang dan editing profesional. Permasalahan yang keempat yaitu tentang edukasi SDM. Kami juga memberikan mentoring teknik fotografi dan manajemen konten bagi adik-adik siswa magang SMK yang ada di lokasi mitra. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Dara Puspita. Baik, terima kasih Laila atas pemaparannya. Selanjutnya, masuk ke alur pelaksanaan magang kami. Seperti yang terlihat pada alur bagan kerja kami dimulai dari tahap orientasi hingga ke tahap finalisasi dan penyerahan hasil. Agar pengembangan sistem berjalan sesuai harapan mitra, kami menerapkan metode yang terstruktur. Setelah melakukan analisis dan perancangan, kami tidak langsung menyelesaikan sistem langsung sekaligus, melainkan melalui tahap evaluasi owner. Alur ini menjamin bahwa website kami yang kami bangun benar-benar solutif bagi IKM Saestu Berkah. Mari kita bedah detail proses satu persatu di slide berikutnya. Oke, yang pertama ada tahap orientasi dan observasi. Di sini kami mempelajari profil dan struktur organisasi, bagaimana tata kelola, manajemen, serta operasionalnya IKM Saestu Berkah, dan melakukan observasi proses bisnis untuk mengenali alur kerjanya perusahaan tersebut, sekaligus memetakan kebutuhan awal terkait digitalisasi industri. Yang kedua yaitu tahap analisis kebutuhan, yang itu melakukan analisis kebutuhan website secara mendalam berdasarkan hasil observasi, fondasi, dan pengembangan sistem, dan mengadakan sesi brainstorming konsep bersama pemilik perusahaan dan tim guna menetapkan fitur esensial yang harus tersedia pada company profile. Slide selanjutnya ada di tahap perancangan sistem dan konten ya. Ini yang pertama itu sitemap. Sitemap seperti yang bisa teman-teman yang dilihat pada layar ini, arsitektur website ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada sisi pengunjung, yang kedua ada sisi admin. Pembangunan ini bertujuan memisahkan antara area informasi untuk konsumen dan area kendali untuk pemilik toko. Untuk detail dan fungsinya masing-masing bagian tersebut, mari kita lanjut pembahasannya di slide berikutnya. Baik, penjelasan sitemapnya itu pertama sisi pengunjung atau main website. Nah, navigasi utamanya dengan menyediakan informasi profil melalui halaman, beranda hingga ke media partner, yaitu katalog yang memiliki beberapa per kategori terstruktur
seperti kaos, polo, kemeja, dan galeri pelanggan sistematis. Yang selanjutnya itu ada fitur interaksi, fitur yang paling penting, yang kami mengintegrasikan tombol WhatsApp terhubung langsung ke admin 1 dan 2, serta tautan sosial media yang dimiliki oleh IKM Saestu Berkah. Selanjutnya ada sisi administrator, yang memiliki aspek utama adalah keamanan dan kendali. Halaman ini hanya bisa diakses lewat login dan langsung menampilkan statistik toko seperti total produk dan grafik pengunjung. Fitur ini intinya adalah manajemen data atau CRUD. Admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus produk dan mitra secara dinamis tanpa perlu mengubah kode programnya. Yang terakhir itu ada fitur layanan mandiri, pemilik bisa mengubah informasi operasional seperti jam buka atau alamat kapan saja tanpa harus mengotak-atik programnya. Di slide selanjutnya ada wireframe. Wireframe itu untuk merancang layout halaman yang bentuk sketsa kasar, memvalidasi penempatan elemen kunci yang berfokus pada struktur informasi yang ada header, footer, tombol navigasi sebelum masuk ke desain visualnya. Seperti ini yang ada di gambar terdapat di PPT ini. Terus selanjutnya, materi konten media sosial, penyusunan panduan dan strategi konten sebagai bahan arahan bagi teman-teman PKL SMKN 2 Godean dan mencakup jadwal publikasi konten kreator, konten di kalender dan tema visual untuk memastikan konten media sosial selaras dengan produk-produk yang ada. Selanjutnya, tahap produksi konten digital. Ya, bisa dilihat di sini kami sedang mentoring dan pengambilan gambar. Di sini juga kami membuat pada tahap mentoring itu belajar mencara desain grafis berfokus kepada keselarasan, komposisi, dan tipografi sesuai identitas brand tersebut. Yang cara bagaimana tahap penyuntingan akhir hingga pengolahan unggahan ke media sosial. Selanjutnya ada perancangan UI UX, yaitu High Fidelity dengan Figma, yang menghasilkan visualisasi website tingkat tinggi secara detail dan presisi untuk halaman pengunjung, serta admin. Di sini baru terdapat halaman pengunjung, yaitu ada halaman belanja, halaman produk, dan lain-lain, dan hingga ke halaman kontak atau hubungi dan ikuti kami. Pada slide selanjutnya, yaitu halaman admin. Halaman admin itu bisa diklik dari sini. Harusnya di sini ada itu ya, header. Ada header yang di sana tuh ada yang namanya logo KM Saestu Berkah, lalu nanti akan masuk ke halaman login admin. Seperti itu. Setelah berhasil masuk, admin akan datang ke halaman ini. Seperti itu. Di sini kita bisa melihat kategori-kategori produk-produk yang dimiliki oleh IKM Saestu Berkah dan dapat mengubah atau menambah di bagian ini. Lalu bisa mengubah halaman yaitu dengan deskripsi yang ingin diperbaharui. Selanjutnya, mengimplementasi sistem tahap awal. Yang pertama, kami menerjemahkan desain Figma tadi menjadi kode program dengan fokus menyusun layout agar responsif di layar HP maupun laptop. Yang kedua itu aset desain, memindahkan seluruh icon dan foto sudah disiapkan dalam kategori project gitu. Yang ketiga itu inisiasi backend. Kami melakukan konfigurasi dasar pada framework CodeIgniter 3 untuk menyiapkan panel admin. Namun proses ini tidak berlangsung sekaligus begitu saja. Kami masuk ke proses poin ketujuh, yaitu evaluasi tahap awal. Kami mempresentasikan hasil coding sementara kepada pemilik dan yang mendapatkan beberapa masukan atau feedback. Pemilik meminta adanya penambahan akun MBizMarket, sedikit penyesuaian skema warna pada desain awal agar lebih sesuai gitu. Berdasarkan masukan tersebut, kami melakukan revisi dengan mengupdate antarmuka penyempurna struktur halaman sebelum melangkah ke tahap final. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nur Laila. Baik, terima kasih Dara atas penyampaiannya. Selanjutnya kita di finalisasi implementasi sistem. Pada tahap ini fokus pengerjaannya mencakup dua aspek.
yaitu yang pertama pengembangan back-end, CRUD, dan pengujian responsivitas website. Pada TB Log Visitor dan TB Log WhatsApp, kedua tabel ini berfungsi merekam trafik kunjungan dan interaksi pelanggan secara real-time. Pada TB Reward Aktivitas, mencatat setiap perubahan data yang dilakukan oleh admin. Pada TB Konfigurasi, tabel ini sangat krusial karena menyimpan data dinamis seperti nomor WhatsApp, alamat, dan link media sosial. Saya menggunakan tipe data teks untuk alamat agar dapat menampung karakter yang panjang tanpa terpotong. Pada admin user menyimpan kredensial admin, kolom password menggunakan varchar untuk menampung hasil enkripsi password agar tetap aman. Pada login attempts, ini adalah fitur keamanan tambahan untuk mencatat setiap percobaan login. Di sini menggunakan varchar untuk merekam IP address dan INT dan timestamp. Untuk attempt time, tujuannya adalah untuk mencegah serangan brute force dengan memantau jumlah percobaan masuk yang mencurigakan. Untuk yang di TB halaman itu digunakan untuk mengelola konten statis pada website agar admin dapat mengubah isi halaman langsung dari dashboard. Pada TB produk dan TB produk image, ini adalah relasi one to many. Satu produk di TB produk dapat memiliki banyak foto yang tersimpan di TB produk image. Menggunakan tipe data INT sebagai primary key dan varchar untuk menyimpan nama file gambar, karena ini adalah best practice agar performa database tetap ringan. Pada TP Partner, tabel ini berdiri sendiri untuk menyimpan data mitra bisnis. Menggunakan varchar untuk nama partner dan logo guna fleksibilitas karakter. Penggunaan tipe data INT dan fitur auto increment pada kolom ID berfungsi untuk menjamin identitas unik yang terisi otomatis. Sementara atribut not null diterapkan pada kolom-kolom penting guna menjaga integritas data agar tetap ada informasi wajib yang dikosongkan oleh admin. Selanjutnya, yaitu pada tahap evaluasi owner tahap 2 dan revisi. Yang pertama yaitu ada instruksi tambahan, yaitu revisi tahap kedua, yaitu tentang penambahan halaman media partner, pengumpulan dan digitalisasi aset media partner, serta penyesuaian logo dan visual pendukung. Yang kedua yaitu implementasi halaman media partner, yaitu ada pengembangan struktur halaman, integrasi aset dan optimasi tampilan. Yang tahap ke-10 yaitu finalisasi dan penyerahan hasil, yaitu tahap ini meliputi dua langkah terakhir, yaitu kode refactoring, yaitu merapikan struktur kode program sebelum sistem diserahkan. Yang kedua yaitu serah terima website dengan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak IKM Konveksi Saestu Berkah. Yang selanjutnya memasuki bab 4 mengenai pembahasan, di mana ada 3 poin utama hasil kegiatan magang kami, yaitu yang pertama, desain antarmuka high fidelity, yaitu tahap awal dimulai dengan perancangan UI UX menggunakan Figma. Fokus kami adalah memastikan visual website sesuai dengan identitas brand Saestu Berkah dan memiliki tata letak yang responsif agar nyaman diakses oleh pelanggan. Yang kedua yaitu implementasi kode program. Sistem ini dikembangkan dengan fitur MVC, yaitu model, view, dan controller, yang mencakup modul autentikasi hingga manajemen produk. Sebagai representasi teknis, saya telah mengimplementasikan logika controller dan model pada fitur partner untuk memastikan pengelolaan data yang sistematis. Yang ketiga yaitu prototipe dan hasil akhir. Implementasi kode tersebut menghasilkan sistem fungsional yang terdiri dari halaman utama dan katalog, halaman media partner sebagai fitur tambahan, serta halaman konten dan administrator yang telah disetujui oleh pemilik IKM Konveksi Saestu Berkah. Selanjutnya, ini adalah tampilan halaman yang disetujui oleh pihak IKM Konveksi Saestu Berkah, di mana ada halaman utama dan katalog, halaman media partner, halaman kontak, serta halaman admin. Selanjutnya, yang kedua itu ada permasalahan dan peluang kegiatan keberlanjutan magang, di mana di sini ada dua permasalahan. Permasalahan pertama yaitu adalah kendala manajemen file fisik seperti Excel dan beban kerja tinggi menyebabkan data stok sulit dilacak. Dengan solusi yang diusulkan yaitu mengganti file terpisah dengan menu kelola produk di panel admin untuk mengubah status produk secara langsung. Dengan peluangnya itu peluang bagi mahasiswa berikutnya itu mengembangkan sistem inventaris berbasis cloud agar pemantauan stok dapat dilakukan secara real time via HP atau laptop.
Untuk permasalahan yang kedua, yaitu kurangnya tim khusus pengelola konten mengakibatkan kualitas visual dan pembaruan media sosial tidak maksimal. Dengan solusi yang diusulkan, yaitu menjadikan website sebagai katalog utama yang profesional untuk diarahkan melalui tautan di bio media sosial. Dengan peluang membuka posisi magang spesifik sosial media spesialis untuk fokus pada kalender konten dan interaksi pelanggan. Selanjutnya yaitu di bab terakhir, di bab 5 tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kegiatan magang ini berhasil membangun website company profile berbasis Codecneter 3 sebagai media promosi digital terpusat bagi IKM Konveksi Saestu Berkah. Sistem ini telah dilengkapi fitur manajemen data CRUD dan integrasi e-katalog MBIS market yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mitra untuk meningkatkan kredibilitas usaha. Implementasi panel admin memberikan efisiensi bagi pemilik dalam mengelola informasi produk dan arsip data secara real-time tanpa memerlukan keahlian pemrograman. Disarankan juga bagi pengembangan sistem selanjutnya untuk membangun modul inventaris berbagai web guna memantauan stok yang lebih aman dan otomatis. Selain itu, bagi mitra disarankan untuk melibatkan tenaga magang, bidang multimedia atau DKV guna optimalisasi konten media sosial serta menjadikan website sebagai rujukan utama pada bio akun perusahaan. Demikian presentasi mengenai laporan akhir kegiatan magang di IKM Konveksi Saestu Berkah yang telah kami laksanakan selama 4 bulan terakhir. Besar harapan kami, sistem website company profile ini dapat memberikan dampak positif bagi digitalisasi pemasaran serta meningkatkan efisiensi manajemen data pada mitra terkait. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nur Laila Yeni bersama rekan saya Dara Puspita pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian kami. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.